Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, selamat bertemu kembali ya. Mohon maaf saya off cukup lama karena saya sakit, ini suara juga rada-rada serak ya. Saya tuh punya kebiasaan bahwasanya dulu waktu saya kurus, saya biasa aja kalau puasa. Waktu saya gemuk, sekarang nih berat badan sekitar 80-an dengan tinggi 175, 176 lah ya. Habis puasa itu tiba-tiba langsung drop gitu kan. Setelah itu saya putusin untuk nggak puasa, tapi efeknya terlalu lama. Oke, di dalam minggu ini banyak sekali kejadian, tapi ada satu hal kejadian yang sangat menarik bagi saya ya, sangat menarik bagi saya, bagi pengalaman semuanya juga, yang bahkan saya pun sampai bingung ya. Mungkin ada para master-master di sini yang bisa ngasih saran atau apa kayak, karena orangnya menjanjikan reward yang cukup gila sekali. Gini, awalnya ya. Tapi sebelum itu kok lu pada tolol semua ya. Banyak video saya yang bilang bahwasanya Bitcoin down, gimana nih pump lagi, gimana nih down lagi. Lu tolol namanya bro. Ya, apalagi lu ngebanding-bandingin gue sama Timothy Ronald. Itu lu tolol, bukan gue atau Timothy Ronaldnya pertanyaannya. Pertanyaannya, lu punya otak apa enggak? Timothy Ronald itu investor spot trading ya. Instrumen yang dia mainkan adalah exchange spot. Sedangkan gua, exchange yang dimainkan adalah futures trading. Jadi, gak ada relevansi hubungannya antara gua dan Timothy Ronald. Gua sama Timothy Ronald ngedebatin apa? Bitcoin naik, Bitcoin turun. Gak begitulah. Gua mau Bitcoin naik, mau Bitcoin turun, gua gak peduli bos. Yang penting gua dan Cerberus itu sudah profit. Kayak gitu ya. Jadi gak nyambung kalau lu bandingin gua sama Timothy Ronald, oke? Karena Timothy Ronald itu sekali lagi adalah spot trading, gue futures trading. Lu bilang bahwasanya mana bang video lu katanya dam, memang udah dam dari 74.000 ke 60.000, hampir 50.000, hampir kepala 5, itu nggak lu bilang dam. Turun 14.000 lu nggak bilang dam coy. Sekarang balik lagi ke 70.000, ya gue nggak peduli bos, gue nggak peduli. Kenapa? Ya karena gue udah profit. Yang penting yang pada saat itu gue bilang dam, ya udah dam, banyak profit di situ, lu cek aja Cerberus. Oke, seperti itu ya. Nah, cerita menariknya adalah seperti ini. Salah satu member eksklusif OKX ya. Salah satu member eksklusif OKX, namanya kita samarkan ya. Saya anggap semuanya normal ya. Saya anggap semua normal. Dia setiap hari laporan ke saya, "Bang, alhamdulillah profit sekitar $500, Bang. Alhamdulillah profit $600." Ya, setiap harinya begitulah kayak gitu kan. Terus di suatu ketika dia ngechat kayak begini kan. Ini habis dia lapor kan, ini terakhir dia tuh profit sekitar 560 gitu kan, menuju BEP, bayar eksklusifnya maksudnya. Karena eksklusif 30 juta gitu. Dia per harinya tuh sekitar dapat $500 hingga $1.000. Oke, saya bilang alhamdulillah. Nah, ini nih yang menarik nih. Terus dia cerita lagi, "Bang, saya lagi ada masalah trading nih. Kalau Bang Andi bisa bantu menyelesaikan, ada bonus besar dari saya. Coba ceritakan," gitu kan. Kata saya, "Coba ceritakan, bro." Kata dia, "Tapi jangan kaget atau gimana gitu ya."
Gas kata saya. Intinya saya lagi lost di dalam futures Binance. Oke. Jadi dia mainnya di dalam Binance, bro. Jadi ini nggak ada relevansinya dengan Cerberus. Ini open posisi pribadi dia. Sekali lagi ya, ini saya deklarasikan ini open posisi pribadi dia, ya, bukan dari Cerberus. Lagian Cerberus tidak ada di Binance. Intinya saya lagi lost di dalam futures Binance. Maksudnya floating loss kata dia gitu kan. Oke. Terus ya ini sudah terlanjur mau digimanakan juga, intinya gimana caranya supaya lossnya minimal banget jadinya, syukur-syukur jadi profit. Kata dia, saya buka dua arah untuk menghindari likuidasi, tapi minusnya banget-banget, oke? Minusnya banget-banget. Sertakan SS biar saya paham kondisinya. Waktu saya lihat screenshotnya, gila bro. Jujur gue baru kali ini gue ngelihat saldo sebesar ini loss ya. Bukan ngelihat saldo sebesar ini ya. Gue juga punya, ibaratnya saldo sebesar ini gue juga punya. Tapi saldo sebesar ini loss. Lu cek, ini bukan $900 bos. Ini bukan $9.000 bos ya. Total lossnya bukan juga puluhan ribu dolar. Lu cek angkanya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yap, benar sekali. Total lossnya ini adalah $200.000. Floating loss $200.000. Bagi yang nggak tahu $200.000 itu berapa, floating loss 3 miliar coy. Anjir ya, gila gitu kan. Diam-diam member-member eksklusif ini lebih kaya daripada gue gitu. Gue per hari aja cuma dapat $1.000, $2.000. Ini dia loss 3 miliar floatingnya. Gila, di situ gue langsung shock ya, karena dia yang pertama floating lossnya 3 miliar, dan yang kedua ini gila ya, gila sedikit tolol ya. Perhatikan kalian harga entry-nya. Dia entry short di harga 55.000 dan entry long di harga 72.000. Sama-sama resisten dan support. Gue gak habis pikir kan, kayak gitu. Tapi gue mencoba untuk tenang ya. Gue mencoba untuk tenang. Dari situ gue mencoba untuk tenang. Saya bilang, sama-sama pucuk ya. Bimbang ya mau lepas yang mana, kata saya gitu. Ya kalau nggak saya buy long kemarin itu liquid sekali. Kalau saya sih, tapi bisa aja lah, keyakinan saya 70%. Nah, keyakinan saya 70% nih. Karena saya bilang, ini harga akan balik ke area 70.000 sebelum di dump crash. Jadi kemungkinan pas 70.000, close long, terus dibiarin deh sampai turun, kan kayak begitu ya. Karena ini posisi harganya pada saat itu kemarin ini ya. Nih kalian perhatikan posisi harganya. Posisi harganya ini pada saat 63 ribuan ya. Di 63 ribuan saya udah bilang bahwa dia bakal balik ke 70.000 lagi. Jadi santai aja kata saya kayak gitu kan. Nah setelah itu dia ngomong kayak gini, kalau harganya nggak naik sementara lebih dari 70 sih enak bang. Soalnya kemarin itu kalau lepas atas liquid dekat. Nah ini nih mulai bingung nih gua. Ini mulai bingung nih ya. Jadi clue-nya adalah Binance dan Headgate. Oke? Clue-nya adalah Binance dan Headgate. Sampai gue searching apa itu mode hedging di dalam Binance. Karena apa? Sangat sekali berbeda apa yang selama ini gue mainkan di dalam Firedex, Coinway, dan beberapa exchange yang lainnya. Ini gue nggak tahu emang Binance nggak mau rugi apa kayak gimana gitu kan. Kata dia gini, kalau averaging 2 dengan nilai OP sama, juga selisih harga long dan short sekitar 8 ribuan. Minimal dana masuk 30.000. Kata dia kayak begitu. Supaya apa? Supaya liquidnya rada jauh. Dia harus masukin uang 30.000 lagi, 450 juta. Terus kata bilang ya jangan gitu, karena itu akan makin keruh yang ada, karena memang udah beberapa kali nih kayak begini nih ya, Headgate itu kayak orang bunuh diri kata saya gitu. Jadi cara di atas yang paling bagus ya, cara di atas itu maksudnya tunggu harga 70.000, close long, habis itu tunggu short. Bener dong logikanya, coba deh. Lu tanpa ngelanjut video ini dulu, coba lu pikir logika gue bener nggak nih? Di harga 63.000, gue udah bilang ke dia bahwasanya harga akan ke 70.000, dan benar sekarang harga 70.000 ya. Ini pada saat harga 70.000. Nih video ini dibuat harga udah 70.000 guys. Mana sih? Ya, harga udah 70.500 nih, kalian perhatikan. Tebakan saya ke dia itu benar. Harga udah sekitar 70 ribuan. Nah, terus kata dia gitu, padahal yang paling bagus itu lepas satu. Kan kemarin saya udah bilang, harusnya kemarin pas saya dengungkan Bitcoin akan dump, segera lepas longnya, kata dia gitu. Iya harusnya, padahal saya udah lihat YouTube-nya, katanya kayak gitu. Oke, kesimpulannya gini nih. Tunggu bounce ke atas, terus close, dan biarkan Bitcoin itu dump. Ini harusnya ke atas sebentar, terus dump para halving udah 20 hari lagi. Bener dong logika gua. Harusnya kalau udah close di 70.000 kan udah deket tuh. Jadi gini ya,
minimal bisa balik 2 miliar lah pada saat itu. Karena sekarang ini kalau di close dia cuma dapat sekitar 400 juta. Itu jauh banget ya, minimal 2,5 miliar atau syukur-syukur profit kata dia gitu kan. Ya menjelang halving pasti turun ya kata dia kayak gitu. Terus saya ngebacot tentang produk staking saya sedang saya siapkan ya. Cerberus staking itu udah bentar lagi udah ada. Ini menunya modelnya kayak begini. Hehehe. Keren promosi ya. Kali aja tiba-tiba ada investor yang mau nutup. Kira-kira, udah bang, gue borong sini. Biar Cerberus koin lu 10 miliar. Wah, gue jamin lu setahun dapat 20 miliar. Oke, ini nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting. Oke, nah terus lanjutannya. Harus bener-bener pantau begitu market naik ke 70-an ya. Gak nanggu harus 70-an kata saya kayak gitu. 68, 69 boleh close. Tapi ternyata memang tembus 70.000. Kata dia USD ku close sekitar 14 ribuan bang. Kata dia gitu. Binance gak ada margin variasi. Saya bilang. Kata dia gak ada. Atau memang saya gak tahu tempatnya. Copy trading sudah ada. Kata dia gitu. Terus kata saya jelasin kayak gini. Tapi percuma juga sih ada margin variasi. Karena ente modal loss $200.000. Sedangkan menggunakan leverage 50 kali lipat. Sekalipun ada margin variasi, butuh $10 juta untuk merubah ke leverage 1 gitu. Memang benar kayak gitu. Terus kalau bilang kalau di close sisa 100.000 close all kata gitu. Terus ditunjukin ini sisa marginnya nih waktu harga kemarin ke 3.000-an ya. Total saldo dia itu 449 juta kalau di close dari kurang lebih 3,6 miliar, bro. Anjay. Gila, dapat Lamborghini Gallardo itu, bos. 3,5 M. Aduh, tak gitu buat gua aja lah. Gua balikin lu 5M kalau minjemin gua 3M mah. Tapi dicicil ya. Terus kayak gitu kan. Berasa bansos ke Binance kata saya gitu. Parsial juga bisa harusnya. Nah, ini adalah cara kedua, pakai parsial. Buang setengah-setengah kata dia gitu, atas bawah ya. Tapi kalau udah dekat harganya kata saya kayak begitu. Nah, ini belum masuk ke yang rumit-rumitnya nih ya. Pokoknya clue rumitnya tuh Binance dan Hedge, oke? Bahkan seorang Adi Firmansyah pun nggak ngerti. Ngaku aja gue ngaku kalau gue bego, gue ngaku. Makanya kalau bego itu ngaku aja biar jadi pinter. Jangan bego ngaku pinter ya. Ya kali ini gue ngaku bego kali ini. Gue nggak ngerti apa yang dia maksud, gue nggak ngerti. Terus saya bilang saya mainin sampai halving, kalau balmot saya dapat berapa nih WKWK kata dia gitu. Bisa lah balik 100 sampai 150 ribu kata saya gitu. Ya wes, intinya ada dua cara di atas, terus dua buang parsial dikit-dikit pas mendekati harga OP. Oke, kayak gitu kan. Ini bisa dilakukan sendiri, saya pikirkan dulu kata dia gitu. Ya ini kalau dimainin sendiri begini caranya. Oke, saya coba, moga-moga minimal lossnya nanti saya kasih reward kalau berhasil. Ya walaupun buat Bang Adi receh, nggak juga sih bro. Gila lo bro, lo itu sultan anjay. Total aset gue juga paling sekitar $500.000. Total aset lo berapa? Itu yang ketahuan di Binance, nggak tahu tuh yang lainnya. Terus kata dia gini kan. Terus hari ini di tanggal 26.03.2024 saya bilang kan gini, mending close yang long, terus tunggu yang doom, insya Allah selamat. Karena kata saya bener ini kan, gitu kan. Kan saya udah ngeramal, pada saat harga 63.000, saya udah bilang ke dia, harga akan ke 70.000 bro, kata saya gitu kan. Close aja longnya hari ini. Soalnya kita waktu ngebacot-bacot itu di hari Sabtu itu kurang lebih, sekarang kan hari Selasa berarti Senin, Minggu, Sabtu, sekitar 3 hari yang lalu waktu kita ngebacot-bacot harga kayak begitu. Terus kayak gini kan. Nah ini yang bikin gue bingung nih. Nah dia sertain SS lagi nih. Kalian perhatikan. Memang benar. ROI-nya di sini berkurang jauh banget, yang tadinya ribuan persen sekarang minus cuma 100%. Oke, minus 100% diperhatikan ya. Minus cuma 100%. Oke, minus cuma 100%. Nah, total margin dia adalah 15.621. Oke, ya. 15.621. Minusnya sekitar 117%. Nah, ini nih. Mulai coba lu pikir. Gue ngaku gue bego. Ya, gue ngaku gue bego. Gue nggak tahu sistem hedging Binance kayak gimana. Andai kata nih ya, sistem Binance itu seperti Fidex, Coinway atau OKX, ya. Gue jamin 3 miliar ini selamat ya. Dan gue nggak tahu gue dikasih berapa. Ada 4 kali gue waktu itu nyelamatin orang ya. Pertama banyak sekali di model-modelnya kayak begini, tapi belum pernah gue nyelamatin duit 3 miliar kayak begini. Tapi anjingnya ya, bangsanya itu ketika udah selamat mereka 4 orangnya ngilang nih ya. Waktu itu ada yang gue selamatin 150 juta, ada yang gue selamatin 1,2 M, ada yang gue selamatin sekitar 400 jutaan, ada yang gue selamatin sekitar 1,6 waktu itu. Gue belum pernah nyelamatin 3,5 M kayak gini. Tapi waktu itu mode hedge-nya ya mode hedge yang gue tahu. Secara logika kan begini aja deh. Ini kan open posisi $15.621. Ini kan loss 117%. Ya udah lossnya cuma sekitar, harusnya kan
pada saat kita close yang long ini, ya udah saldonya jadi saldo bebas ya, saldonya jadi saldo bebas. Setelah itu kita tinggal mikirin yang crossnya, kan kayak gitu kan, ya kan? Harusnya kayak gitu. Nah anehnya perhatikan ya, harga liquid di sini bro 88.000 itu pun katanya udah di close, katanya udah di close. Udah di parsial 5% kata dia gitu. Ya betul, cuman kok close semua nggak tahu berapa liquidnya. Yang long nggak apa-apa close. Saya yakin dan besar nggak sampai 20 hari ini. Ini saya belum ngerti nih akar permasalahannya di mana. Makanya dia juga nggak nyambung. Boleh, terus saya izin buat video boleh kata dia gitu. Ini saya masih nggak nyambung. Ya. Dia juga mau ngebilangin saya nggak enak kali sama saya, padahal saya bego. Kalau seumpama di close semua liquid 75 bagaimana? Nah ini gue masih bego nih, sorry aja, gue masih bego. Gimana caranya liquid pak? Itu kan cross. Sekarang aja ente tanpa close harga liquid tertera 80.000. Nah pas ente close USDT refill dong ya harusnya. Otomatis makin jauh liquid shortnya. Oh kayak gitu kan harusnya. Saya pernah coba dan liquid dekat. Mohon maaf barangkali saya yang lupa, saya juga sampai maaf ya. Karena ya barangkali gue yang nggak tahu bro, barangkali gue yang nggak tahu kayak gini kan. Terus dia ngejelasin, mohon maaf pak, barangkali saya yang lupa. Ini kan mode HG. Apa ngaruhnya kita close posisi kita yang long terhadap posisi yang short? Kata saya gitu kan. Mereka berdua kan orderannya berbeda, Binance ya. Soalnya saya nggak 100% paham sistemnya Binance gitu kan. Coba close 10% kata saya gitu. Apa yang terjadi dengan liquid shortnya? Pasti mendekati 75. Nah, di sini saya rada panik. Loh. Wah, lau di close 10% jadi 75. Apa iya? Serius kata saya gitu kan. Ini kan liquidnya 114.002. Ternyata bener, bro. Ini kalian perhatikan, di sini ya. Di sini liquidnya 114.000, oke? Ternyata di dalam Binance itu hedgingnya nyatu, cuk. Ini gimana? Coba logikanya. Hedgingnya nyatu antara short dan long. Nih, ini shortnya tetap segini, longnya tetap segini gitu kan. Dia nelpon lagi anjir. Halo. Ya, Niko. Iya. Gimana bro? Iya, jadi gini, kalau di Binance itu, misalkan nih, saya punya uang $10.000 nih. Ya. Margin ya, modal. Yang saya open posisi nih, akan open posisi long. Modal 10.000, saya open $1.000 lah. Dengan leverage misalkan 50 kali. Nah, kemudian posisinya long ya, misalkan. Ya. Ternyata ini short nih, turun, minus kan? Minus nih, minus sampai misalkan minusnya nyampe 50.000 nih. Sampai 5.000. Kan berarti otomatis liquidnya mendekati kan? Nah, liquidnya yang tadinya misalkan dengan open ini misalkan buka di 70.000 lah. Ya, dengan ini minus terus, otomatis liquidnya itu akan mendekati ke open posisi. Misalkan harganya di berapa ya? 70.000 ya. Kita liquidnya 70.000 awalnya, kalau long itu berarti posisinya di bawah ya. Di bawah berarti liquidnya misalkan di 60.000 lah gitu ya. Nah, karena posisi yang mendekati liquid, akhirnya untuk supaya jauh hedging lah kalau di Binance. Jadi sistemnya berbeda dengan exchange lainnya ya? Berbeda. Tapi sorry, saya kalau exchange lainnya belum pernah coba nih. Oh. Hedgingnya. Ya kalau yang lainnya kan ya kalau close yang satu lagi ya udah, yang satu lagi tuh nggak ada urusan walaupun itu mode cross. Nah ini juga saya lihat Binance ini maksudnya apa ya? Kalau open short likuidasi 114.000 yang screenshot sampai kemarin. Nah tapi kok long juga likuidasinya 114.000. Nah, sama itu posisinya liquidnya dua-duanya. Itu mungkin yang membedakan Binance dengan exchanger lain ya. Kalau Binance itu dengan kita buka hedging pasti liquidnya sama. Walaupun short dan long. Sama, ya betul. Kok lucu ya? Ya, pasti akan sama itu nilai liquidnya. Ya kalau berbeda ya enak, saya tinggal buang satu aja, tinggal nunggu gitu kan, seperti yang Mas Ani bicara gitu kan. Iya. Harusnya kalau pakai sistem yang exchange biasa kan ini udah selamat ini, udah selamat 1M ini. Betul, bro, karena kemarin kan minusnya yang itu ya, yang tadi sekian sekarang tinggal 100% doang. Ya itu udah 18.000-an. Tapi kayak iya saya paham ini. Udah paham saya paham. Oke. Jadi kalau menurut saya tapi belum saya coba ya. Iya. Untuk menyelamatkan ini ya kita seperti yang Bang Andi bilang,
uang atas, kita tunggu bahwa oke, kalau umpamanya marketnya kebenaran ke bawah, kita selamat gitu ya. Tapi kalau umpamanya market yang ke atas, itu kan ada liquid kan. Makin dekat ya. Nah betul, dibuang 5% aja, yang tadinya 114, 80. Iya, jadi 5% lagi, pasti semakin mendekati angka itu gitu. Kalau tapi saya belum pernah coba. Kalau perkiraan saya, kalau untuk menyelamatkan ini, paling juga yang atas dibuang. Kita harus deposit lagi senilai dari kerugian. Itu pasti akan jauh liquidnya. Nanti sampai lihat video saya deh, saya udah paham ini. Saya udah paham. Oke, nanti saya hubungi lagi ya. Oke, baik. Oke, makasih. Oke. Ini tadi orangnya guys, telepon. Ini gue langsung paham, gue nggak jadi bego. Gue nggak jadi bego, dalam 5 menit gue paham ini di dalam Binance. Gini. Ini kenapa bisa terjadi liquid nih? Lo lihat, kalau misalkan di exchange lainnya kan, apalagi Fidex ya, kalau long ya udah likuidasinya ya berarti kan ke harga yang bawah. Ini kan short 11.000, long juga 11.000, kan nggak nyambung ini. Jadi kayak begini bro, kayak begini nih ya. Coba ini kan posisi dia sekarang nih. Posisi dia sekarang ini juga pelajaran nih buat lo yang nyangkut nih ya, buat lo yang nyangkut di Binance. Menurut gue sih lo jangan main di Binance anjir. Tolol sumpah Binance ini, gila, nggak nyambung anjir. Gimana hedging short dan long itu berada di dalam likuidasi yang sama ya. Di mana-mana itu ya harusnya bagusnya goblok emang. Yang main di dalam Binance ini goblok. Sumpah goblok yang main di dalam Binance ini goblok. Nih, kalian perhatikan, ini kan minus 117%. Margin dia ini 15.000 sama 16.000. Oke, ini total marginnya adalah sekitar sekian ya, 15 ribuan gitu kan. Kita anggap ya 156 ribuan gitu kan, karena total modalnya gitu. Nah, ini kenapa dia bisa minus? Kenapa dia likuidasinya itu bisa dekat kalau dia close? Karena ini di atas 117%. Andai kata ini di bawah 100%, kemungkinan likuidasinya ini tidak akan nambah. Karena apa? Total dari harga cross yang ditahan itu ternyata sama antara long dan short. Seperti itu. Kalau di exchange yang lainnya ini sudah margin call bro, oke? Maksudnya bagaimana bang? Nih contoh, buy long dan sell short ini menggunakan cross margin yang sama. Walaupun dia marginnya cuma sekitar 15.000 dan 16.000 ya. Dengan total saldo dia kurang lebih sekitar $200.000, kan harusnya $200.000 dikurangi 30.000, sisa sekitar $170.000 kayak gitu kan. Kalau di exchange yang lain itu mungkin yang saya tahu ya, ini mempunyai cross margin yang berbeda-beda. Sedangkan ini digabung antara short dan long. Ini bedanya jauh banget karena terjadi perbedaan yang cukup jauh, harga entry 72.000 sampai ke 55.000, oke. Sebenarnya hal yang paling harus bisa dilakukan adalah ini tunggu sampai 50% aja. Tunggu sampai 50% aja walaupun memang likuidasinya dekat. Jadi bro, si member eksklusif OKX ini, kalau lu close di atas 100%, likuidasinya akan semakin dekat. Tapi kalau lu close di bawah 100%, ya, di bawah 100%, itu bisa jadi likuidasinya itu semakin dekat, iya. Cuma akan jauh lebih berkurang, cenderung lebih berkurang. Karena apa? 100% dari total modal lu ini, dari marginnya ini adalah melambangkan representatif dari cross margin itu sendiri. Karena cross marginnya disatuin gitu kan, cross margin disatuin. Tapi kalau misalkan kalian mau berpendapat, silahkan berpendapat saja. Ini memang udah beneran jebakan si malakama ya, jebakan si malakama. Udah, ini paling bagus emang stop loss. Paling bagus emang stop loss. Karena apa? Ada gambling. Gamblingnya apa bang? Gamblingnya nanti karena udah harga di harga 72.000, di harga 73.000, di harga 72.000 lah. Kita close bisa sebenarnya. Kita close bisa di harga 72.000 atau di harga entry tersebut. Tetapi nih ya, asal kalian tahu, likuidasinya akan semakin dekat ya. Akan semakin dekat. Karena apa? Nggak bisa bro. Lu cek. Ini total PNL 182.996. Kalau ini ke harga 73.000, bisa-bisa totalnya 20.000. Walaupun ini lu close, bisa-bisa yang ininya nih margin call. Sekali lagi, kalau ini lu close, total cross marginnya kan cuma 20 ribuan, ya 20.000 sekian lah. Tapi kalau ini lu nunggu sampai ke 72.000, ini lu close, ini 0%, tapi ini margin call, sama aja, duit 3,5 M hilang semuanya. Ya, duit 3,5 M hilang semuanya. Yang paling bagus ya kalau kayak gini, benar, masukkan duit lagi kalau bisa. Tapi menurut gue itu udah salah. Ini aja udah salah banget. Posisi kayak gini udah salah banget. Jadi yang paling
bener menurut gua stop loss. Lu relain udah, nggak apa-apa, udah jadi 500 juta doang nggak apa-apa. Dan lu bener-bener belajar ternyata main head game di dalam Binance nggak sesimpel main head game di market lain. Dan lebih tololnya lagi lu pakai leverage 50 kali lipat, ya bebas sih orang kaya ya. 3,5 M bos, leverage 50 kali lipat nih, senggol dong. Segila-gilanya gue aja tuh nggak pernah leverage 50 kali lipat. Jadi kesimpulannya ada kondisi kayak begini, coba yang pertama, kalau lu nunggu ke harga atas ke long, yang terjadi adalah yang long lo itu ngepas, tapi yang short lo akan margin call. Seperti itu. Itu pun beda tipis banget. Kecuali di harga 72.300 lu close jebret tiba-tiba down tuh, tiba-tiba down ke harga 50.000. Nah, itu akan selamat tuh 3,5 M. Tapi kemungkinannya itu sangat tipis. Ya, kemungkinannya sangat tipis. Kalaupun lu tambahin saldo lagi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi margin call. Jadi lu bukannya malah tambah nyelamatin 3,5 M, lu deposit lagi $30.000 ya. $30.000 tuh berarti berapa? 500 jutaan lagi gitu kan. Ya udah, tiba-tiba akan margin call, oke? Tapi ini mungkin akan menjadi part 1. Coba silakan kalian komentar. Ini orang kaya, kalau kebiasaan komentar lu bagus, nanti gue rekomendasiin supaya lu dapat reward ya. Oke? Keren nggak ceritanya? Emang yang paling bener itu lu ikutan share Berus aja. Atau nanti Berus staking, karena apa? Nih, lu terserah percaya apa enggak. Pada saat nanti halving, akan terjadi harga yang fluktuatif yang parah banget, yang bisa ngebuat lu loss dalam segala-galanya. Makanya gue siapin Berus staking mulai dari sekarang, supaya apa? Supaya tidak ada resiko loss. Ya, dan lu nggak perlu pusing mikirin market. Semoga bermanfaat video kali ini saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Ani Firmansyah, use your logic, dan salam trader.